polster ini, saya sebut polster RP, rupiah. Polster berbayar. Iya kan? Mereka bukan bagian mengembangkan demokrasi seperti di Filipina dengan Namfel. Mereka ini bagian yang merusak dan parasit dari demokrasi. Cetek kok mereka ini. Iya kan? Kan gampang survei orang yang sama terus. Ya sebelum survei bagi-bagi apa. Ya pasti milih Jokowi, puas semua. Gitu aja kalian nih intelek tapi bikin bodoh rakyat Indonesia. Kalian parasit dari demokrasi. Polster rupiah. Nanti sehabis Jokowi jatuh kita bikin aturan polling yang benar. Tapi the last answer berapa persen yakin tadi? Dari skala meter 0 sampai 100 itu. In a way, makin lama saya makin percaya dengan God willing. God willing, kun fayakun, everything will happen. Nah, 2 bulan sebelum COVID, saya diundang ke Jepang, diundang makan siang sama Mr. Yoshida. Pada waktu itu Sekjen LDP, hari ini Perdana Menteri Jepang. Waktu makan siang, ya Yoshida katakan, Dr. Ramli, waktu itu Jokowi mengajukan nama Rini Sumarno sebagai Dubes Indonesia di Jepang. Kita LDP menolak semuanya nolak. Kenapa? Dia kan antek Beijing. Iya. Jadi saya salah. Harusnya saya usulin dubes di Beijing gitu. Gagal dah gue kasih hadiah sama Mbak Mega. Nah, Mbak Mega ini juga ingat siapa aja yang mengkhianati dia. Karena udah berkali-kali kan. Jokowi kan minta hak khusus supaya Gibran bisa jadi bupati, Bobi bisa jadi wali kota segala macam lah. Dia sendiri minta perpanjangan, ya kan? Mbak Mega akomodasi, tapi Jokowi mengkhianati dia, makanya dia misuh-misuh. Nah, Megawati misuh-misuh aja udah cukup untuk loyalis Megawati. Si Wali Kota Solo, si Rudi, Hendro Priyono, Masinton, lain-lain buat mobilisasi. Ya akan attack Jokowi secara lebih terbuka gitu. Nah, tapi seperti saya katakan sama kawan-kawan, kita nggak boleh mengandalkan pertentangan elit ini. Karena elit kan kepentingannya sering jangka pendek. Kita harus fokus dengan people power. Hanya kadang-kadang konfigurasi politik aja kadang-kadang. Iya kan, itu garam lah istilahnya. MK nih garam buat perubahan, bagus. Iya kan, PDIP, bagus. Tapi jangan ngandalin perubahan itu pada ini. Akhirnya harus people power dan harus mahasiswa yang mula-mula ikut gitu loh. Sebagai frontliner. Sebagai frontlinernya. Nah persoalannya kan cuma skala. Iya kan? Walaupun udah terjadi di beberapa kota, bulan puasa mahasiswa demo di 11 kota. Cukup besar. Terakhir di Jakarta beberapa minggu yang lalu, skalanya masih belum cukup. Saya bilang sama kawan-kawan mahasiswa dan aktivis, kalau udah 50.000 rakyat ikut kamu, kita. Kalau udah 100.000 tentara secara nggak langsung pasti belain kita. Jokowi selesai kok. Dia bukan Soeharto, nggak ada apa-apanya. Soeharto aja hanya jatuh 21 hari setelah tanggal 2 Mei 98 di Makassar. Iya kan?
Jokowi kalau ini udah jalan semua, kurang dari 2 minggu udah selesai. Bang Rizal, Bang Rizal meyakini bahwa perbaikan Indonesia fundamental itu harus dimulai dari mundur atau diberhentikannya Jokowi. Ya, karena setelah itu kami ingin agar supaya sementara buat waktu ini usulnya Pak Tri kepada saya. Ya. Dia bilang, Mas Rizal, usul saya kalau terjadi sesuatu sebut itu presidium. Tadinya dia minta triumvirat. Saya bilang enak aja, triumvirat tidak berbuat sesuatu, melakukan perubahan, sibuk ngejilat Jokowi, terjadi perubahan, ingin kuasa. Enak aja loh. Iya kan? Dan yang kedua, saya maunya 9 orang. Pak Tri bilang, Mas Rizal, kalau itu ikutin pengalamannya Pak Harto. Waktu Bung Karno jatuh, Pak Harto nggak langsung bikin jadi presiden. Dia bikin presidium, ketuanya Pak Harto, anggotanya itu Hamengkubuwono dan ada Malik. 3 aja. 2 tahun pertama hanya ngurusin beras doang, tahun kedua ngurusin ekonomi, tahun ketiga baru Pak Harto maju. Istilahnya presidium. Saran saya kalau terjadi perubahan itu, sebut itu presidium. Terima kasih Pak Tri, kalau waktunya tiba kita sebut ini presidium. Tapi kita nggak butuh waktu 3 tahun, kita hanya butuh waktu 6 bulan. Lo apa bisa? Bisa. Habibie bikin pemilu cuman 6 bulan kok. Iya kan? Apa yang mau dilakukan 6 bulan? 1, ya, tangkap, adili. Iya kan? Yang terima sogokan-sogokan kagak jelas ini termasuk keluarganya Jokowi. Nah, yang kedua adalah kita hapuskan threshold sebagai undang-undang dasar. Setiap partai boleh ngajukan calon. Ada 17 pasangan. Semakin kompetitif semakin bagus. Nggak bisa hanya modal masuk gorong-gorong atau pangeran TikTok jadi presiden. Yang ketiga, kita ubah sistemnya itu langsung ke satelit seperti tadi, sehingga fair dan objektif. Habibie lah, pemilu 6 bulan, rapi, amanah, persis tahun 55. Kita bikin yang sama, KPU, Bawaslu kita ganti. Yang kedua, bulan pertama presidium akan nurunin harga listrik, harga BBM dulu kita akan turunin. Yang kedua, harga listrik ke posisi 3 tahun yang lalu, sehingga cicilan rakyat untuk membayar listrik setiap bulannya turun 30%, sehingga di kantongnya ada uang. Yang ketiga, kita akan naikkan alokasi kredit UKM dari 18% total kredit ke 33%. Iya kan? Dalam waktu 1 tahun. Kebayang nggak itu? 60 juta UKM akan punya uang, ekonomi hidup tahun depan. Walaupun ada resesi, ekonomi Indonesia akan mampu bertahan. Yang keempat, kita adakan pemilu yang betul-betul kompetitif. Tapi saya minta yang terlibat dalam kejahatan konstitusi harus diadili. Terima kasih. Serius ini soal-soal yang serius ya. Saya membayangkan misalnya ya, kan kalau kita bicara time frame Bang Rizal, kan perubahan itu harus sebelum pemilu dong, ya kan? Kalau misalnya kita bicara misalnya perubahan itu setelah pemilu pencoblosan terjadi, maka tidak akan ada perubahan yang Bang Rizal sebutkan kan, tentunya. Ini pertanyaan ini banyak dan saya nggak mau jawab. Oke. Kenapa? Setiap political war atau real war, surprise factor itu penting. Oke. Misalnya Jepang mau nyerbu Amerika di Pearl Harbor, dia pura-pura ke Guam dulu, last minute sejam geser Pearl Harbor, Amerika babak belur. Ya, waktu Eisenhower komandan sekutu ngelawan Jerman, dia bikin rencana decoy.
rencana abal-abal bahwa dia akan mendarat di Prancis Selatan, latihan seolah-olah ke sana. Jerman fokus, ternyata dia lebih ke utara di Normandy. Jerman kalah. Bahkan Amerika, negara superkuasa, mau ngebom nuklir Jepang. Presiden Truman perintahkan. Dia bikin rencana decoy seolah-olah kemana dulu loh. Ya, karena kalau diketahui oleh Jepang bahwa ada bom nuklir, Jepang akan kirimkan pesawat-pesawat kecil, pesawat bunuh diri, kamikaze, tabrakin aja di bomber. Atau Truman sengaja kasih decoy. Ece-ece abal-abal, seolah-olah mau ke sini. Last minute geser Nagasaki, Hiroshima, Jepang kalah. Jadi di dalam political war maupun real war perlu decoy dan perlu surprise factor. Itulah kenapa Soeharto nggak nyangka. Dia pikir dia kuat, baru kepilih 100%, bisnis dukung dia, media dukung dia. Hanya butuh waktu 21 hari, Refli. Itu surprise factor. Kenapa dia kaget dan akhirnya mengundurkan diri. Presiden Jokowi ini sebelum sekarang ya, sebelumnya kan oleh para pendukungnya sangat sangat, terutama Bahlil ya, sangat pede banget tuh. Katanya kalau mau menang harus dengan Jokowi. Kemudian 80% orang puas dengan Jokowi dan lain sebagainya. Tapi ini sebelum terjadi perpecahan sekarang ini, itu Bang Rizal lihatnya gimana? Surveyor ini, pollster ini, saya sebut pollster RP, rupiah. Pollster berbayar. Ya kan? Mereka bukan bagian mengembangkan demokrasi seperti di Filipina dengan Namfel. Mereka ini bagian yang merusak dan parasit dari demokrasi. Karena soal dibayar doang, Refli nih, nama suruh aja bayar berapa puluh miliar. Tiba-tiba calon presiden paling top. Tergantung siapa yang bayar. Cetek kok mereka ini. Iya kan? Kan gampang survei orang yang sama terus. Ya sebelum survei bagi-bagi apa. Ya pasti pilih Jokowi, puas semua. Gitu aja kalian nih intelek tapi bikin bodoh rakyat Indonesia. Kalian parasit dari demokrasi. Poster rupiah. Nanti sehabis Jokowi jatuh kita bikin aturan polling yang benar. Pakai skala meter Bang Rizal ya. Kalau 0 itu sangat tidak yakin, 100% itu sangat yakin, berapa persen Bang Rizal yakin dengan perubahan? Kalau saya lihatnya begini, berbagai kesalahan blunder tadi soal harga, soal politik dinasti, soal Cina, itu kan mereka yang bikin kesalahan-kesalahan, bukan kita lah. Bahwa semua bertabrakan dalam time frame yang bersamaan dekat. Istilah itu saya jalan Tuhan. Tuhan udah kasih sinyal kok. Ya, dengan kesalahan-kesalahan begini. Ya, Jokowi misalnya kebiasaan merusak sistem. Ya, dulu rekrutmen perwira di ABRI bagus banget. Ada Wanjakti, Dewan Jabatan Tinggi, yang menyeleksi. Misalnya Gus Dur minta siapin 5 calon kasat. Mereka yang analisa kekuatannya, kekurangannya. Seandainya kita pilih yang nomor 4 nggak jauh beda dengan yang pertama kita. Jokowi selama 10 tahun Wanjakti ini dia nggak manfaatkan. Tergantung dia pribadi aja. Mantu siapa dia mau angkat, anak siapa yang dia angkat. Dia merusak sistem. Ya, padahal sistem rekrutmen di dalam perwira tinggi itu kamu harus perwira AMN 20 yang terbaik, 10 komandan korem paling baik, seskuat lulus paling baik, dan baru lu bisa naik ke atas. Nggak dadakan. Nah, teknik dadakan instan ini dia pakai buat nge-push anaknya, ya, yang abal-abal ini. Terima kasih. Kalau sudah terima kasih ini udah selesai. Udah mau selesai ya. Tapi the last answer berapa persen yakin tadi? Skala meter 0 sampai 100 itu.
in a way makin lama saya makin percaya dengan God willing. God willing, kun fayakun, Oke. everything will happen. Oke. Itu jawaban Gus Dur, kun fayakun. Konvayakan. 2 tahun sebelum dia jadi presiden, Oke. saya ngedorong dia pakai kursi roda, setengah mata kan, kursi roda. Dia bilang, Rizal, 2 tahun lagi saya jadi presiden. Oh, dia bilang begitu. Saya kan bingung, naik kursi roda, ada masalah mata. Kok yakin Rizal kun fayakun? Oke. Ya, hari ini jawaban saya kun fayakun. Ya, saudara sekalian, tentu banyak hal yang bisa kita gali lebih lanjut ya. Tetapi nanti kita lihat bagaimana hari-hari ke depan. Kalau saya berpikir soal time frame, wah itu pasti tidak lama lagi tuh kalau time frame-nya ini nanti ke depan pemilu ada liburan akhir Desember dan lain sebagainya. Tapi nanti kita lihat ya. Sekaligus juga ngecek apakah istana masih kuat untuk menghadang gelombang perubahan yang diinginkan. Ya, itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keren. Caras.